الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضائي كمطلوبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله الذي جعل تعاقب الليل والنهار آيات لأولي الألباب وآية لأولي الأبصار وبعض. Yang ulun hormati dan ulun muliakan para habaib. Yang pertama Habib Ibrahim Asghab, yang ulun hormati Habib Muhdar Asghab, yang ulun hormati Habib Jamaluddin Asghab, Ayahanda Kiai Haji Bahruddin, Guru Muhammad Yunus, Guru Haji Syarwani, Guru Sayyiraji, dan para asatiz yang hadir pada malam hari ini. Mohon maaf ulun tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat ulun. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, guru-guru kita semua Allah sehatkan, Allah lapangkan rezekinya, Allah kabulkan hajatnya dunia dan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang insya Allah dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selaku hamba Allah, tiada bosan-bosannya kita selalu dan selalu bersyukur kepada Allah, karena sampai pada detik ini, di tempat ini, kita masih diberikan Allah kesehatan dan kelapangan. Dan yang paling bersyukur, alhamdulillah, Allah bukakan hati kita, Allah ringankan langkah kita, sehingga kita hadir dengan niat dan tujuan yang sama. Yang pertama, pengen menghidupkan syiar agama Islam. Yang kedua, memuliakan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini salah satu tanda min alamati hubbillah, tanda Allah cinta kepada kita. Karena dikatakan orang yang Allah berikan dunia boleh jadi mayyuhib man la yuhib. Orang yang Allah berikan dunia boleh jadi orang tersebut Allah cintai atau tidak Allah cintai. Tetapi orang yang Allah ringankan hatinya untuk taat kepada Allah, orang Allah yang ringankan hatinya untuk dekat kepada Allah, Allah yang ringankan hatinya untuk hadir ke majelisnya Rasulullah, insya Allah itu min alamati hubbillah, itu tanda orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, kadang-kadang kita ini menilai kesuksesan orang itu di harta. Bila duitnya banyak, rumahnya ganal, jabatannya tinggi, sukses belum tentu. Kenapa? Orang yang Allah berikan dunia boleh jadi dicintai atau tidak dicintai oleh Allah. Kita biar aja hidup sederhana, rumah sederhana, kayak langgar nih gitu. Dapurnya biar aja rumah sederhana, penghasilan sederhana, hidup sederhana, tapi dengan kesederhanaan itu ringan ingin ibadah kepada Allah. Dengan kesederhanaan itu nyaman hendak sembahyang berjamaah. Dengan kesederhanaan itu rasanya ringan qiyamul lail. Itu jauh lebih baik daripada harta kita berlimpah ruah tapi kita jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, malam hari ini ulun ingin menyampaikan dua hal saja. Yang pertama tentang keistimewaan orang yang mencintai Rasulullah SAW, dan yang kedua tentang akhlaknya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan selesai dalam waktu 45 menit. Bila inya lebih berelaan, kurang berelaan, tapi kira-kira kurang bang pada lebih. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasan. Kejadiannya ini di Turki. Pian tahu lah Turki. Tahu kada Turki? Nah, guringan sakola. Tahu kada Turki? Itu Gorogot belok ke kanan. Jadi kejadiannya ini di Turki. Dulu ada orang yang hobinya membaca Al-Quran. Setiap selesai salat 5 waktu dia baca Al-Quran. Setiap selesai salat 5 waktu dia baca Al-Quran. Kenapa? Karena begitu cinta kepada Allah dan begitu cinta kepada Rasulullah SAW. Menurut ayat, karena dengan beriringnya waktu beliau kada kawa lagi melihat tulisan Al-Quran. Akhirnya apa? Beliau tulis Al-Quran itu dengan tangan beliau. Setelah beliau tulis, beliau baca. 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 Selesai menulisnya, khatam membaca Al-Quran. Ringkas cerita, lalu Sidin berwasiat dengan anak Sidin. Ini bahasa ulun, bahasa Turki kada kain. Nak kaina, apabila abah mati meninggal dunia, tolong nak Al-Quran yang abah tulis ini masukkan ke dalam makam abah. Kita tidak berbicara aspek hukumnya. Walaupun kalau kita pengen bicara ini hukumnya mubah, kada wajib. Sama kadang-kadang di Palangkaraya, sama kadang-kadang ada orang yang berwasiat, bila aku mati nakai tatayakan aku lawan kubur abah ikam. Itu boleh dilaksanakan, boleh tidak. Tapi kalau merepotkan ahli waris, kada apa-apa kada dilaksanakan. Ini kadang-kadang ada kayak itu tuh. Hendak mati hanya batatai. Imbahnya hidup di dunia, ya Allah. Kai guring di mana, nini guring di mana. Kadang-kadang ditakuni oleh cucu, mana kai kada tahu aja nini. Kadang-kadang takuni nini mana kai kada tahu. Imbah hendak mati hendak batatai, malah lain ha. Namunnya sudah mati itu bisa nya bawean. Mesti dipikirkan lagi ya kalau. Cuma ulun ingat ujar guru ulun, mun hendak rumah tangga itu romantis gampang. Bikin setiap malam itu seperti malam pertama. Tapi ustaznya sudah tua, kada kawa lagi. Amunnya kada kawa lagi, paling tidak batung pangan batis barang. Tapi jangan guring belain. Kadang-kadang ini guring di dapur, kai guring di mana. Cuma bahari ada cerita, boleh kada ulun berkisah? Dulu ada kisah orang dia aneh, cucunya aja aneh, romantis benar. Makin tua makin romantis. Jadi mangiau bini itu, mangiau nini itu kai ini kada lagi ngaran. Mangiau bini ini sayang, padahal tua dah. Jadi bila mangiau bini itu sayang, my love, beb itu itik di halabiuk. Pokoknya mangiau ini romantis benar, sayang, my love, kekasih. Jadi jar cucu kai apa resepnya pian nih minta romantis bener ron ini kalau suah mengiau ngaran ujar kai kada romantis kada aku kada ingat lagi ngaran ini ikam
Kembali kepada pembicaraan kita. Jadi ringkas cerita, sesuai dengan wasiat beliau tadi, dimasukkanlah Al-Quran itu di makam beliau. Ya, silahkan guru. Silahkan. Waalaikumsalam. Nih kosong. Silahkan. Yuk. Minta maaf. Sampai mana tadi? Sampai mana? Nyaringnya lu ceramah ada yang memperhatikan. Sampai mana tadi? Sampai beliau datang. Ringkas cerita, dimasukkanlah Al-Quran tadi ke dalam makam sesuai dengan wasiat beliau. Ringkas cerita, ternyata anak beliau itu diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh, ziarah ke makam Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita umrah semuaan insyaallah. Cuma syaratnya mun hendak umrah itu berdoanya tuh yakin. Jangan berdoanya kada yakin tulak dua kah? Bisa kada sako kada tulak yakin dia biar. Cuma malam ini ulun bari pian amalannya, bila pian mau mengamalkan 99% satunya milik Allah, pian insyaallah tulak. Bila pian kada tertulak lapor lawan siapa? Lawan Guru Udin, lapor lawan dulu tulun tulakkan lewat terapel ulun, asal pian mau mengamalkannya. Amalannya gampang, sembahyang tepat pada waktunya, sembahyang 2/3 siang, sujud terakhir baca ya Wahab 40 kali, habisnya pian berdoa, selesai berdoa pian menabung 500.000 sehari. Tuh kada sampai setahun pian tulak insyaallah. Ringkas cerita, jadi anaknya ini diberikan kesempatan untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW. Setelah ziarah ke makamnya Rasulullah SAW, yang biasa umrah tuh tahu tuh, habis halaman baik di pintu timur ataupun di pintu barat, di muka makamnya Rasulullah ataupun di dekat Hotel Movenpick itu pagar. Setelah pagar biasanya banyak orang berjualan, termasuk yang bakuriak 5 real di situ anaknya. Ternyata anak ini setelah ziarah dari makam Rasulullah masuk ke sebuah dukan toko. Setelah masuk ke sebuah toko ingin mencari kitab, ternyata di antara kitab yang ada di toko itu ada Al-Quran persis seperti tulisan abahnya yang meninggal di Turki. Karena penasaran, dia ambil Al-Qurannya, lalu dia buka Al-Qurannya, lalu dia menangis, subhanallah. Ternyata Al-Quran yang ditulis oleh abahnya di Turki, dimasukkan dengan makamnya di Turki, sekarang berada di Madinatul Munawwarah. Turki itu jauh baik, ke Madinah itu jauh. Turki itu kurang lebih 4 bulan kalau amun berjalan. Kalau naik pesawat ulun biasanya naik lewat Haji Plus lewat Turki 2 jam kurang lebih. Karena penasaran, dia tanya dengan yang punya toko, pian ini dapat Al-Quran ini dari mana? Jadi dia yang punya toko, aku dapat Al-Quran ini dari penggali kubur yang ada di Baqi. Baqi itu kan pemakaman Ahlul Madinah, dan menurut riwayat nanti yang pertama dibangkit di yaumil qiyamah adalah Ahlul Baqi. Kenapa? Karena di situ ada jasadnya Rasulullah SAW. Ringkas cerita, ujar yang anak, bolehlah aku bertamuan lawan tukang gali kubur nih. Akhirnya ditemukanlah, selesai ditemukan, lalu ujar penggali kubur ini, aku mendapatkan Al-Quran ini waktu aku menggali kubur. Ternyata ada satu jasad yang begitu utuh dan bersih dan memegang Al-Quran. Karena aku penasaran, ku ambil Al-Qurannya, ku lihat tulisannya begitu indah. Karena aku kada berduit, ku jual ke toko.
Ini bagus menjual ini daripada proposal palsu. Maka inilah yang disyahid oleh Dr. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, al-mar'u ma'a man ahabbah. Manusia akan dikumpulkan beserta orang yang ia cintai. Karena begitu cinta kepada Allah, begitu cinta kepada Rasulullah, belum lagi hari kiamat, belum lagi di padang mahsyar, belum lagi yaumil hisab, di dunia saja jasadnya sudah didekatkan dengan jasadnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan pian malam hari ini berkumpul niatnya tidak lain dan tidak bukan karena mencintai Rasulullah. Mudah-mudahan kita bersama Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, 45 menit ke sudah? Belum lagi lah. Yang kedua, ulun berbicara tentang akhlaknya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina iman. Orang yang paling sempurna imannya, kata Rasulullah, ternyata bukan orang yang selalu qiyamul lail di tengah malam. Orang yang paling sempurna imannya, kata Rasulullah, bukan orang yang rajin beribadah, rajin sedekah. Yang sempurna imannya, kata Rasulullah, bukan orang yang rajin melakukan taat kepada Allah. Ternyata orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlak dan budi pekerti. Itulah dikatakan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, qalilul adab ahwaju min katsiril ilm. Sedikitnya adab, kata ulama-ulama dulu, lebih kami hajatkan daripada banyaknya ilmu pengetahuan agama. Mohon maaf, biar alim kayak apa aja, biar ilmunya banyak kayak apa aja, kalau kadada berakhlak dan kadada beadab, kadada nilainya. Apalagi alim kada, sugih kada, bungas kada, luang hidung ganal sabalah, kada beakhlak kapulang. Ini komplikasi kuadrat ngarannya. Makanya ulun sedikit cerita, ulun pernah dulu punya CV Raihan sebelum ulun memiliki PT Raihan Umrah dan Haji Plus. Dulu ulun hampir setiap bulan membawa ziarah Wali Songo. Lalu ulun ada berziarah kepada Habib Syekh yang ada di Nyamplungan. Nyamplungan itu di daerah Ampel. Ampel itu di daerah Nyamplungan. Nyamplungan itu di daerah Ampel. Jadi ulun beelang ada seorang Habib, Masya Allah, juriat Rasulullah. Jadi ulun beelang, beliau tua, usianya mungkin ya ulun kada tahun, mungkin antara 70 lebih. Beliau duduk di atas kursi roda, duduk ulun beelang. Setelah ulun beelang, ternyata keluar banyu. Orang Arab itu kan biasanya yang disajikan itu gahwah atau syai, kopi atau teh panas, dan galasnya tuh halus bener. Kada kayak galas kita, galas ini galas hantu, gonol gitu. Ini galasnya halus. Jadi waktu itu karena sidin duduk di kursi, mohon maaf, ulun rasa kada nyaman, banyunya di bawah sidin. Ulun bawani-wani memaraki itu gelas, memaraki itu banyu, hendak ulun tuangakan. Ujar sidin apa? Ikam badiam aja, ikam tamuku, aku wajib memuliakan kamu. Sidin subhanallah turun mulai kursi, sakit-sakitan, tua, habaib zuriat Rasulullah, mengarang kitab, turun mulai kursi, sidin hakun aja pakai sot. Ini menuangkan banyu ini memberi kepada tamu-tamu. Lalu sidin berucap lawan ulun, ingat benar ulun, sebesar apapun, sebanyak apapun, sealim apapun seseorang, sebesar apapun imamah yang dia pakai, kalau dia tidak memiliki akhlak dan tidak memiliki adab, ujar sidin, kada ada nilainya. Ini Pak habaib zuriat Rasulullah, orang alim, hakun turun mulai kursi, menuangkan banyu pakai sot lawan jamaah. Subhanallah, ini menandakan, mohon maaf,
tidak ada keakuan dalam dirinya. Kada ada keakuan. Yang ngalih ini ada keakuan nih, ngalih bener nih. Merasa alim nih ngalih orang nih. Bila merasa nih ngalih ham sudah. Merasa alim. Kada suruh orang baca doa bisa merajuk. Kada suruh orang jadi imam sebulan kada kelanggar lagi. Ini merasa nih ngalih, ini merasa nih nah. Merasa alim, merasa terhormat, merasa mulia, merasa banyak jamaah. Ini ngalih benar. Padahal ini di dalam kitab A'malul Qulub, ini yang akan merusak amal ibadah kita. Dan kita kadang-kadang kada sadar. Kita kadang-kadang merasa parak lawan Allah kalau kawa tahajud. Kita kadang-kadang merasa parak lawan Allah kalau kawa ibadah. Kita kadang-kadang merasa parak lawan Allah kalau kawa beribadah. Tapi kita kadang-kadang merasa bahwasanya sombong keakuan itu bisa merusak amal ibadah kita. Jadi beliau ini Masya Allah tua hakun aja menunjuk. Kenapa? Karena tidak ada keakuan dalam diri. Dan diakui kada diakui. Yang paling susah ini adalah membersihkan hati kita. Bujur kada? Bujur kada? Yang paling alih ini membersihkan hati. Kalau sembahyang ini semuanya kawan sembahyang insya Allah. Yang penyembahyang, yang kada jual. Yang bersedekah insya Allah semua kau bersedekah. Kapan menghilangkan ria, ujub, takabur, gila dengan pujian dan lain sebagainya. Berat hidup ini. Maka dikatakan apa? Ma adraka indaman adraka bi kasrati salatin wala shaumin walakin man adraka indaman adraka bi salamati sadr. Orang tidak akan sampai derajatnya tinggi di sisi Allah dengan sebab dia rajin salat, dengan sebab dia rajin ibadah, dengan sebab dia rajin zikir, dengan sebab dia rajin tahajud. Tetapi orang yang sampai derajatnya di sisi Allah adalah orang yang bersih hatinya dari berbagai macam penyakit hati. Kembali kepada cerita kita. Jadi yang pertama akhlak Rasulullah SAW kepada Allah itu diriwayatkan ada dua orang sahabat. Yang pertama namanya adalah Abdullah ibnu Umar, yang kedua adalah Ubaid bin Umair. Lalu kedua sahabat ini mendatangi salah seorang ummahatil mukminin, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kedua ini bertanya, "Duhai Bunda Aisyah, tolong engkau ceritakan kepada kami hal yang paling menakjubkan dalam diri Rasulullah SAW." Mendengar pertanyaan ini, Siti Aisyah tidak bisa menahan kerinduannya kepada Rasulullah SAW. Maka seketika itu beliau menangis sampai menurut riwayat baju beliau basah karena air matanya. Kenapa? Karena teringat dengan orang yang ia cintai, yaitu Rasulullah SAW. Di antara isak tangisnya Siti Aisyah mengatakan, "Duhai sahabat Rasulullah, sungguh dalam diri Rasulullah semuanya menakjubkan. Tapi saya pengen menyampaikan di antara yang menakjubkan, dari sekian yang menakjubkan dalam diri Rasulullah SAW. Pernah suatu saat kata Siti Aisyah, tatkala kulitnya sudah bersentuhan dengan kulitnya Rasulullah SAW, ketika itu Rasulullah minta izin kepadaku ingin munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu aku bilang, "Ya Rasulullah, aku sudah siap melayanimu ya Rasulullah." Maka kata Siti Aisyah, Rasulullah tetap bangun, lalu beliau berwudu. Selesai beliau berwudu, beliau bermunajat kepada Allah dalam keadaan menangis. Beliau salatnya begitu lama berdirinya dalam keadaan menangis. Beliau sujudnya pun begitu lama dalam keadaan menangis. Dan kusaksikan kata Siti Aisyah, selesai beliau salat, beliau berbaring ke sebelah kanan dan kulihat air mata suci beliau menjatuh tempat sujud beliau. Pada ketika itu datanglah Bilal bin Rabah ingin membangunkan Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, salat ya Rasulullah." Setelah Bilal bin Rabah ingin membangunkan, dilihatnya orang yang paling dia cintai dalam keadaan menangis. Bilal pun ikut menangis. Di antara isak tangisnya Bilal berkata,
lima tabki ya Rasulullah, lima tabki ya Rasulullah. Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasulullah? Bukankah dosa engkau yang dulu dan yang akan datang diampuni oleh Allah? Bukankah engkau orang yang paling mulia makhluk, orang yang dijamin masuk ke dalam surga? Lima tabki ya Rasulullah. Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah mengatakan, apalah akunu abdan syakura, lah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur. Subhanallah, orang yang dijamin masuk ke dalam surga, orang yang paling mulia makhluk, orang yang begitu mulia di sisi Allah, setiap malam bermunajat kepada Allah dalam keadaan menangis, bahkan menurut riwayat sampai kaki beliau bengkak. Kenapa? Karena begitu lama berdiri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah adab Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, dari cerita ini dua yang dapat kita ambil. Pertama, tengah malam adalah waktu yang sangat istimewa. Nisful lail, tengah malam adalah waktu yang sangat istimewa. Oleh karena itu kata Rasulullah, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin. Hendaklah engkau bangun tengah malam, karena tengah malam bermunajat di tengah malam itu adalah adabnya, kelakuan para nabi dan para rasul, para aulia Allah dan orang-orang saleh. Makanya di dalam kitab Bawaidul Muhtarah itu ada 4 waktu yang sangat istimewa, Pak. Amunnya kawa pian 4 waktu ini jangan disia-siakan. Ini bisa mengganti kekurangan kita masa lalu. Misal bahari rancak kada sembahyang, misal wayah ini masih hai. Bahari rancak kada sembahyang, bahari rancak kada puasa, bahari rancak bermaksiat. Apabila pian bisa menggunakan 4 waktu ini, insya Allah bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita masa lalu. Salah satunya apa? Nisful lail, sepertiga malam. Amunnya kawa bangun malam. Cuma diakui kada diakui, berat bangun malam ini berat. Makanya kata Rasulullah, orang yang mampu bangun tengah malam illa min ibadihil mustafa, kecuali hamba-hamba pilihan sajalah. Kalau kada dipilih oleh Allah, berat bangun tengah malam. Bujur kada? Bujur kada? Biar alarm HP dihidupakan, jam waker dihidupakan, bangun apa? Mematii. Berat bangun tengah malam ini berat. Ila min ibadihil mustafa, kecuali hamba-hamba pilihan sajalah. Tapi yakin yang dilanggar ini insya Allah setiap malam bangun kami tugin kadang-kadang salah siram, kesiram kalan tuhut sini. Padahal tengah malam itu apa? Idza kamal abdu nisfal lail, apabila seorang hamba kata Allah bangun tengah malam, fa'aratu, seakan-akan aku berhampir kepada hamba tersebut, lalu aku bertanya, hal min sa'ilin, apa yang kau pinta wahai hambaku? Masalah dunia, masalah akhirat, masalah jabatan, masalah apa saja, adukan aku pada tengah malam, akan kuselesaikan kata Allah. Cuma syaratnya tengah malam. Bu, pian bayi si laki misalnya nakal benar, ini ngalih nakal bahasa sengot nih, enggak kanakan nakal nyaman dijinjit. Bayi si laki nakal benar, kelakuan kada bagus benar, coba bangun tengah malam memohon kepada Allah. Yang memiliki hati laki pian adalah Allah, insya Allah akan diselesaikan oleh Allah. Pian bayi si bini misalnya pamamayan benar, maka bila pamamai pakai episode 2-3 hari kada tuntung, kita ke dapur di kampungnya, ke dapur ke kamar mandi ditungguinya, kita guling di baliknya awak darakan pamamayan benar. Namanya bajia tulisan, bicaranya sembarangan kepada suaminya. Mohon maaf,
Coba bangun tengah malam, yang memiliki hati. Tes sampai mana tadi pulang? Setoring. Tes dulu. Tes dulu. Yang memiliki hati kita adalah Allah. Minta kepada Allah, insya Allah akan diselesaikan oleh Allah. Pian punya problem apa aja, punya masalah apa aja, besi anak buntat benar, dimasukkan ke pesantren tajun, pindah pesantren sini, pindah pesantren sini, memintakan banyu, kada lagi botol batangki sudah kebanyakan. Bangun tengah malam minta kepada Allah, insya Allah akan diselesaikan oleh Allah. Kenapa? Nisful lail adalah min adabis salihin, adalah sebagian daripada adab orang-orang saleh. Yang kedua, dari cerita ini apa? Rasulullah mengajarkan kepada kita kalau sembahyang seorangan disuruh balawas-lawas berdirinya, tapi kalau sembahyang berjamaah jangan balawas-lawas. Apalagi menjadi imam, tolong jangan mantang hafal Al-Quran panjang membaca, kasihan jamaah. Jamaah tuh Allahu Akbar menunggu rukuknya nah, sampai membaca ketua yayasan, sekretaris, saldo yang menyumbang belum aja sujud tuh kepanjangan ayat. Dan mohon maaf menghendak panjang ayat tuh seorangan, amun membawa jamaah dipendeki ayat itu, Habib yang ringan-ringan saja. Cuma kita kadang-kadang kapaling bila berjamaah, apalagi jadi imam kadang-kadang panjang, sembahyang seorangan pendek. Ngun sembahyang seorangan ayatnya aurul huwallah, malaikatnya pinandu sudah. Maghrib kul huwallah, johor kul huwallah, ashar kul huwallah, maghrib kul huwallah, isya kul huwallah. Babay angkat takbir dari malaikat pasti kul huwallah. Kul huwallah aja. Makanya bahari ada kisah, terkenal di kampung tuh imam kul huwallah. Kenapa jadi bila sih jadi imam pasti kul huwallah. Pas waktu sembahyang maghrib, rupanya hari gerimis, yang tuha-tuha ada kelanggar, kekanakan aja. Kakanakan ini kannya polos, kakanakan ini apa yang ia lihat itu yang disambatnya. Kakanakan ini kada munafik bae, lain orang tua banyak munafik. Buktinya munafik apa? Duitnya diambil mencucuk kada, banyak benar itu tuh. Ini kakanakan ini kada munafiknya. Jadi pas sembahyang di belakang imam, imamnya membaca apa? Al-Fatihah sampai waladdallin. Kakanakan bepander, ujar kakanakan pasti kul huwallah. Harau imamnya mendengar langsung bepaling, belum tentu jadi robat. Kita ini kadang-kadang mohon maaf bila sembahyang seorangan pendek, bila sembahyang berjamaah panjang kepaling. Rasulullah pernah mengingatkan Ibnu Mas'ud, kalau kau sembahyang berjamaah, Habib ringankan salatnya. Jangan mantang hafal Quran, karena dia berjamaah itu miniatur pemimpin. Pemimpin yang baik itu memahami rakyat yang dipimpin. Jangan semaunya kita, seasal kita nyaman, itu pemimpin yang ada baik. Kayak itu juga sembahyang berjamaah. Jangan mantang hafal Al-Quran, panjang ayatnya, menggatar kawan. Ada yang jarak ke masjid, jarak aku sini kambuh asam urat, kepanjangan. Cuma ulun ingat dulu waktu sekolah di Raka, yang pernah sekolah Raka, ulun diam di asrama di Raka tuh. Waktu mu'alim mu'is masih hidup yang menjaga hafalan Al-Quran. Jadi di Raka tuh banyak kekawanan hafal Quran. Jadi ada kawan ulun tuh bila ini jadi imam, panjang ayatnya. Tidak ulun sebutkan lah, ulunnya mendengar sarikinya kena. Jadi bila ini jadi imam pasti panjang. Ar-Rahman ayatnya. Kadang-kadang Tabarak, kadang-kadang Yasin ulahnya separoh. Hantu gin garing di belakang nih. Jadi waktunya membaca Ar-Rahman, nah jarbuhannya dudukan gini dulu, dudukannya di pesantren itu macam-macam kelakuan manusianya, dudukan dulu. Karena bila ujung hanya mengangkat takbir diakalinya imam. Cuma pernah kejadian ada juga imam, yang tidak disebutkan namanya, membaca surah An-Naba. An-Naba itu berapa ayat? Berapa ayat? Oh sama ini di Palangkaraya 40 juga lah, 40 ayat. Jadi membaca surah An-Naba. Nah jarabuhannya dudukan sekalinya Allahu Akbar. Harau imam makali makmum.
Jangan terlalu panjang ayat, yang terlalu panjang. Ini Rasulullah mengajarkan. Yang kedua, perhatikan. Jadi imam doa jangan terlalu panjang. Kasihan makmum menunggu Rabbana Atina tuh. Habis doa dibaca isidin, doa masuk WC aja lagi belum. Habis jadi orang menunggu Rabbana Atina tuh lah. Rabbana alhamdulillah jurang. Soalnya Rabbana la tuzigh qulubana juga. Rabbana zalamna anfusana. Rabbana hab lana. Orang pabila jua ini nih. Iya, yang sambil turun tuh memasang sandal. Amin jadinya. Kalau lawasan baca doa jangan terlalu panjang. Anda ulun melihat, mohon maaf, membaca doa nih pian, jangankan yang ma'aminakan, jangankan yang berdoa, yang ma'aminakan bila terlalu panjang kada ikhlas lagi aminnya dengarkan aja. Bujur kada? Bujur kada? Mun yang pertama, amin ya Allah. Istajib ya Allah. Amin. Coba mun kepanjangan. Amin 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 amin. Ya tadi mau kuriak di ujung. Amin. Yang panjangan. Ya Allah. Tapi ulun ada bisi kawan juga, orangnya meninggal. Sampai wah ini meninggalnya. Ada juga bisi kawan, ini serius nih serius. Bila inya berdoa, kalau mau lawas, itu ada juga. Paling beberapa detik. Apa dulu dibaca nih? Penasaran ulun. Ikam apa gerang? Doa ikam. Sekalinya bejarnya. Ya Allah, ulun minta yang kayak semalam. Alhamdulillah. Biarnya Allah ingat aja yang semalam. Kembali kepada pembicaraan kita. Jadi Rasulullah mengajarkan, mohon maaf, berjamaah. Kalau pengen salat sendiri silahkan panjang. Kalau mohon maaf, kalau salat berjamaah, Habib ringankan salat kamu. Kenapa? Kamu karena membawa orang lain. Itu namanya imam bijaksana namanya. Dan Rasulullah mengajarkan itu semua. Yang kedua, akhlak Rasulullah SAW kepada keluarganya. Rasulullah itu bisi bini berapa, Pak? Oh, Pak. Rasulullah bisi bini berapa? Ini kada tahu berapa? Rasulullah bisi bini berapa? Rasulullah bisi bini berapa? Salah kada Bapak, kada berdiri kada. Berapa? Hah? 9, 11 Rasulullah bisi bini. Cuma dari seluruh istri beliau yang bujang hanya Siti Aisyah. Yang lainnya janda semua. Dan tuha-tuha. Jadi Bu, bila laki pilih hendak kawin bapak ada sunnah, kawinakan lawan janda umur 70 tahun. Nyamannya keracunan sih dok. Ya Allah, ya Allah. Jadi Rasulullah ini mohon maaf punya istri 11. Jadi pernah suatu saat Rasulullah ini mohon maaf beelang kepada istrinya yang satu. Waktu beelang kepada istrinya yang satu, ternyata lagi asik-asiknya ngobrol, datang pembantu membawakan oleh-oleh kepada Rasulullah. Lalu pas di hadapan Rasulullah, lalu bini yang dielang ini batakun, dari mana hadiah nih? Ternyata pembantu ini polos mengatakan, ini kue, ini hadiah barian bini Rasulullah si A. Ternyata istri yang didatangi Rasulullah itu cemburu, Pak. Karena dia cemburu, dalam kitab Nurul Absar itu dipukullah piringnya. Piring itu yang dipukul, sahan itu dipukul, tahambur makanannya. Bagaimana akhlak Rasulullah? Rasulullah tidak marah, beliau tersenyum, beliau merunduk, beliau ambil makanan yang terhambur, beliau masukkan ke dalam roti, ke dalam piring. Setelah dimasukkan ke dalam piring, lalu beliau tersenyum ngomong kepada pembantunya, mohon maaf, ibumu sedang cemburu. Kalau bahasa kita, wajar aja sarik, wajar aja sarik lagi cemburu. Rasulullah tidak marah, Rasulullah tidak memarahi istrinya, tidak memarahi pembantunya, malah Rasulullah mengambilkan makanan itu, dimasukkan ke dalam piring, sambil tersenyum Rasulullah mengatakan, mohon maaf, ibumu sedang cemburu. Bahmun kita lah, enggak kayak ini nah, wani bini menapak piring di hadapan pembantu, tahuam lagi, muntahkan ulun aja, bisa piringnya ulun suluh makan sokok. Tapi Rasulullah luar biasa akhlaknya kepada istrinya. Rasulullah itu idza kana ma'an nisa'i alyana nas wa akraman nas. Rasulullah itu kalau bersama istrinya, beliau paling lembut manusia dan paling memuliakan manusia. Itulah Rasulullah kepada keluarga.
Biar pian bisa membayangkan Bu, sudah gantengnya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Rasulullah itu kegantengannya kalau ibarat rembulan itu dibagi dua, separuh Rasulullah, lalu seperempat Nabiullah Yusuf alaihissalam, yang seperempatnya dibagi seluruh dunia. Makanya di dalam kitab Insanul Kamil, seandainya hijab Rasulullah itu dibuka ke-10-nya, orang akan merobek-robek jantungnya. Kenapa? Karena takjub melihat wajahnya Rasulullah SAW. Nabiullah Yusuf aja buasnya kayak apa, Bu? Di Mesir itu pernah terjadi kemarau panjang, lalu bebinian ini lapar samuan 2 bulan gak ada makan, terjadi kemarau panjang, dia lewatkan Nabi Yusuf alaihissalam, imbah bebinian menjenguk muha Nabi Yusuf alaihissalam, 2 bulan lapar langsung kenyang karena nikmatnya memandang wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi saran ulun boy, bila pian lapar itihi muhalaki pian, insya Allah bertambah lapar. Jadi Rasulullah luar biasa. Itulah yang dikatakan Rasulullah, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan keluargamu, dan saya, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik dengan keluarga saya. Bahkan menurut riwayat Rasulullah itu romantisnya luar biasa, Pak. Pernah suatu saat Rasulullah itu minum 1 gelas dengan Siti Aisyah. Minum 1 gelas dengan Siti Aisyah. Setelah Siti Aisyah minum, diambil gelasnya, dicari mana yang bekas bibirnya Siti Aisyah. Itulah disentuhkan ke bibirnya Rasulullah SAW. Subhanallah, kayak apa kada tersanjung bebiniannya. Amun kita bakas bini kita tahuam lagi. Gelas belain. Kenapa? Kibak yo gincu di situ ngalihan minum. Bahkan menurut riwayat Rasulullah itu sering mandi beserta Siti Aisyah, dan Rasulullah selalu mengatakan sesuatu yang disenangi oleh istri. Makanya Pak, Oba, laki-laki yang baik adalah laki-laki yang paling baik lawan bini dan anak-anaknya. Laki-laki yang paling baik adalah laki-laki yang paling baik lawan bini dan anaknya. Kita ini kadang-kadang tak paling baik. Lawan bini orang baik bener, lawan bini orang lembut bener. Bini orang, kalau bini orang mengelepon lawas bapander, halo, sampai ke WC di bawah HP-nya. Imbah bini seorang menelepon, aku haur. Itu bapak-bapak di sana, kalau di sini kurang lebih aja lah. Mohon maaf, yang paling baik bapak-bapak itu yang paling baik dengan keluarganya. Jangan lawan orang loyal. Oh, traktir. Lawan bini seorang pamalar. Itu ada makhluknya, itu ada. Mengiau bini orang minta ading aja ding dia. Mbak bini seorang dikiau mak, dia nyelamak dah. Jangan, yang paling baik lelaki itu yang paling baik dengan keluarganya. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mohon maaf, begitu juga bebinian. Bebinian. Yang paling baik ibu-ibu itu yang paling baik dengan suaminya dan paling baik dengan anak-anaknya. Cuma kadang-kadang bebinian ini tak paling juga. Lawan laki orang tidak beradab benar. Inggi. Pun, inggi. Laki orang berjalan di hadapan laki orang, batunduk bilang hendak tajerungkup. Imbah laki seorang hendak tajejak kepala berelaan aja. Itu kada bagus, boy. Obo. Tadi ulun sampaikan di dalam kitab Al-Kabair, Arbaun minan nisa finnar. Ada 4 macam ciri perempuan itu masuk neraka. Salah satunya apa? Perempuan bajiatul lisan. Perempuan yang bila bapander lawan lakinya, panderannya membuat lakinya kada nyaman. Sembarangan bapander lawan laki. Bila inya bapander, lakinya membuat lakinya takutan. Bila inya bapander itu membuat lakinya gemeteran. Ada yang stroke laki. Bila bapander ini sembarangan benar, itu mohon maaf, itu perempuan arbaun minan nisa finnar, sembarangan bapanderan lawan laki. Yang kedua ulun sampaikan tadi, termasuk perempuan yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah adalah perempuan kalau bakal lahi hendak minta cerai terus.
bila bakalahi talak aja akun, bila bakalahi talak aja akun. Itu perempuan benar. Bahkan di dalam kitab Al-Kabair, seandainya ada yang disuruh sujud selain daripada Allah, disuruhlah perempuan itu sujud kepada suaminya. Pian gak usah sujud boy, cium tangan aja gini lawan laki, tanda menghormati laki. Cuma kadang-kadang ini ada juga yang mencium tangan laki aja supan, ada juga bisa mencium hari raya itu kan babaya sangkut dari lah biar beri muar bener. Cium mun ulun gue, mohon maaf, mun bini ulun wajib mencium tangan tuh atas bawah berputar kayak ini tuh bang. Jangan supan, kadang-kadang mencium tangan laki aja supan. Bahkan dalam sebuah hadis apa, seandainya perempuan itu tahu pahala membersihkan debu yang ada di muka suaminya, maka dia bersihkan debu itu dengan mulutnya, tidak dengan tangannya. Kenapa? Begitu mulianya suami di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah SAW. Dan diakui kada diakui, babinian kadang-kadang banyak kada merasa berdosa wani lawan laki. Bujur kada pak? Bujur kada pak? Bujur kada? Kadang-kadang perempuan banyak kada merasa berdosa wani lawan laki, bahkan kadang-kadang bangga wani lawan laki. Beh laki gitu sesengot gigi tabal asa harat benar tuh, mohon maaf, hati-hati. Makanya perempuan yang bagus adalah perempuan yang bisa menghargai suaminya dan menghormati anak-anaknya. Begitu juga kadang-kadang bini kita ini bilainya hendak ke undangan habis-habisan. Bujur kada? Oh, cantiknya luar binasa. Bulu mata aja lantik, bulu mata palsu tuh. Bebuncilaknya minang alih. Sudahnya tulis kaning tuh awas tikungan tajam. Labihan ya Allah, yang biru-biru di antak sini nah, yang kayak turumpang tiang listrik aja. Bungasnya luar biasa. Hendak ke undangan, hendak ke pengantin. Tapi kadang-kadang hendak guring ya Allah. Apa yang dipakai apa? Daster. Dasternya pula yang 3 hari yang bergantung pakai, gantung pakai, gantung pakai. Imbahnya pulang ya Allah, ditampaha dicium bau kalpanak, digulu bau autan, pakai pupur basah. Wah pulang pupur tabal tuh. Babaya mencium laki kalimpanan laki ya Allah ya Allah. Ini kan tak paling harusnya. Dan mohon maaf, boleh bebinian itu seksi berpakaian boleh, bahkan disunahkan kalau perlu pian bila malam tuh pakai baju yokensi itu kada apa-apa, katiak hirang dia bakadap juga kada apa-apa. Jangan terbalik, ini kalpanak dibawa, balsam dibawa, kasihan laki kalimpanan mencium. Ini lelakian terakhir penutup. Oba pian bagawi mulai jam berapa? Pian bagawi biasanya mulai jam berapa? Nah ada yang bagawinya kan? Pian bagawi mulai jam berapa? Rata-rata jam berapa? Rata-rata jam berapa? Jam 8. Buliknya jam 9. Sungsung bener nih. Bulik berangkat jam 8 standar, bulik jam 4. Ulun batakun non pian, jawab jujur, jawab jujur. Kira-kira amun pian bagawi jam 8, bulik jam 5 atau jam 4, kira-kira uyuh kah kada kah? Bagawi itu uyuh kah kada kah? Uyuh. Sekali lagi, bagawi itu uyuh kah kada kah? Uyuh. Cuma perhatikan ibu-ibu, ulun mewakili lelakian. Uyuhnya tuh bisa ampe, bisa hilang, tergantung bagaimana istri menyambut di rumah. Bujur kada Pak? Biar lapah kayak apa aja, babaya mengatok lawang, assalamualaikum, yang membukai ya Allah senyum pulang harum wangi, waalaikumsalam. Babaya hendak masuk ada kata-kata romantis lagi, ulun rindu lawan pian sah tengah hari kada batamuan rabah kai. Babaya pulang masuk, anu pian sudah makan lah, balum ulun siapakan makanan pian. Ya Allah, sayurnya masih hangat, iwaknya masih ada, lengkap tehnya hangat. Demi Allah, sehari bekerja hilang capeknya. Kenapa? Yang menyambut bidadari Grogol.
ngini bulik dia berangkat jam 7, bulik jam 5, 100 meter melihat rumah menggatar. Tabayang yang menyambut kayak apa potongannya, hendak bulik salah kata bulik salah. Babaya mengatok assalamualaikum, yang membuka ya Allah man belum rambut tabalik, tahi mata karing di hidung sini nah. Jadi jari yang laki, aku hendak makan, kau tuh saurangan, mau saurangan lah pulang. Baya membuka tatudung ya Allah, sayurnya bening, dasar bening bujur, kada ada lagi waluhnya, kada ada lagi sudah bening. Iwak ada iwaknya sisa kepalanya, nasinya bersangut aja lagi. Percaya kada percaya, babaya laki pian makan tuh nah, titikan baju mata laki pian, terlanjur ku mencintai dirimu. Kalau pian yang kayak itu boy, jangan salahkan kami kalau kami kelain hati. Terserah ulunai. Yang ketiga, akhlak Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Penutup, Rasulullah itu orang yang begitu santai. Pernah suatu saat Rasulullah itu mohon maaf berkumpulan lawan para sahabatnya. Rupanya waktu itu bila makan korma, bijinya diandak di hadapan. Sayyidina Ali ini nakal weh, makan korma bijinya sidin andak di hadapan Rasulullah. Jadi Rasulullah makan sebiji jadi 3, makan 2 jadi 4. Bila makan anaknya ke Rasulullah. Mbah melihat Rasulullah bijinya banyak, Rasulullah kada sarik, oh ya Rasulullah kada apa-apa aku makan banyak, tapi Sayyidina Ali makan lawan biji-bijinya aja Rasulullah. Jadi Rasulullah itu begitu santainya luar biasa, kada penyinggungan, kada apa, sangat santai sekali. Itulah akhlaknya Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz HM Al-Ghifari SSI. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa kita ambil sebagai pelajaran. Di acara selanjutnya, doa penutup yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Yunus. Kepada Tuan Guru Yunus dipersilakan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aktub bis-salamata was-sihhata wal 'afiyata 'alaina wa 'ala man hadara 'anna wa 'ala man ghaba 'anna wa 'ala 'abidika al-hujjati wal ghuzzati waz-zuwari wal musafirin bil barri wal bahri minal muslimin wa qina wa iyyahum syarraz zalimin. Wansurna 'alal qawmil kafirin ya mujib السائلين واختم لنا يا ربنا منك بخير ارحم الراحمين. اللهم بارك زروعنا وتجارتنا وعلومنا وارزاقنا واعمارنا واموالنا واولادنا وسائر كسبنا مدة الليل والنهار برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بارك في طعامنا وشرابنا هذا واغفر لصاحبه. اللهم اجعل جمعنا هذا ذنبا مغفورا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ومباركا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah sekalian rahimahullah, demikian seluruh rangkaian acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1444 Hijriah di Ranggar Al-Ijabah ini. Atas nama pribadi dan seluruh panitia, apabila dalam penyelenggaraan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, baik sambutan ataupun tempat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.